Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ini. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Cak Warto. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan kita ketika kita bersilaturahmi, tentunya kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana telah kita dengar tadi, kita juga sudah mengaji tadi ya tafsir Al-Ibris. Semoga itu bisa menjadi wacana kita untuk berdiskusi malam ini, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi unek-unek atau pikiran kita. Semoga kita hadir di sini bisa mendapatkan pencerahan dari narasumber kita, Cak Warto. Malam hari ini ada Pak Tarso, ada Pak Prato, ada Kang Dedi, ada Pak Yoto, ada Pak Zul, ada Mas Joko, ada Kang Ahmad, dan juga Kang Andri. Ya, insya Allah pada malam hari ini setiap dari kita akan memiliki unek-unek atau pertanyaan yang insya Allah bisa mendapatkan solusinya di sini, atau kita bisa mendapatkan pengetahuan baru atau pencerahan di tempat ini. Baik, sekiranya Pak Tarso ada yang mau ditanyakan, Pak Tarso? Dari ini dulu, dari ente kata ada pertanyaan dulu. Baik. Di awal. Saya akan bertanya Pak Cak Warto. Tadi kita sudah kaji tentang surat Al-Baqarah tentang kisah Bani Israel, di mana di situ dinyatakan ada perintah faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang artinya maka bunuhlah oleh kalian diri kalian, maka itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu. Pemahaman di sini secara umum berarti kita harus bunuh diri, begitu kan Pak? Secara umum ya. Secara umum akan diartikan seperti itu. Fataba Rabbukum. Fataba alaikum. Maka Tuhan kalian akan memberikan taubat kepada kalian. Mohon pencerahannya Pak, agar kita tidak sesat dari jalan kita gitu Pak. Kemudian ada Pak Tarso yang mau bertanya tadi. Ya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan tadi yang tadi. Oh iya. Kepada Mas Prapto silahkan. Ya. Oh iya, saya mau bertanya perintah Tuhan langsung. Itu contohnya seperti yang sering disebut kencing atau buang air besar. Itu kan perintah itu. Ya. Atau makan. Karena udah sinyalnya lapar, perlu makan. Kencing sinyalnya ya seperti itu sinyalnya. Terus mau buang air besar sinyalnya seperti itu. Nah, kalau yang khusus makan itu kan perintah suruh makan, tandanya kan lapar. Nah, sedangkan kita juga suruh puasa nahan makan itu. Saya puasa siang hari sampai lapar sampai sore kan. Nah, itu penjelasannya gimana? Nanti ada perbedaan tuh. Kenapa? Ini perintah suruh makan karena ada perintah lapar, tapi kita ada perintah juga puasa untuk menahan itu, tidak makan, tidak minum. Nah, coba cek ya, makasih.
Mana lagi nih? Oh, 30, jawab. Saya. Iya. Iya. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sekalian, sahabat-sahabat, sahabat dalam permainan di gelanggang atau di arena duniawiyah. Malam hari ini berkumpul saya di Daulat untuk memberikan pencerahan, menjawab pertanyaan, gitu ya. Kalau boleh saya klarifikasi dulu, saya bukan mau menjawab pertanyaan, saya juga tidak ingin memberikan pencerahan, karena kita semua sama. Kita sama kumpul-kumpul ya paling-paling sekedar urun rembuk ya, urun rembuk jangan penak urun rembuk. Urun rembuk itu ya nanti sama-sama gerembuk. Nah, tentunya mengarah pada hal-hal yang akan membawa langkah-langkah positif di dalam melaksanakan permainan panggung sandiwara dunia. Itu ya, lebih enak ya. Jadi kalaupun ini dianggap sebuah jawaban atau bukan satu-satunya, karena apa? Ini kan yang ada pada saya, ya, yang keluar dari saya, ini input dari saya. Paling hanya sekedar masukan untuk sampean, paling juga baru kata saya. Nanti kan ada kata Pak Jul, kata Pak Isi, semua. Ya, kita bisa berbeda-beda. Karena memang saya baca di Al-Quran itu ada firman Allah yang innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya itu Allah sangat luas ilmunya. Jadi kita jangan cupet lah. Jangan seolah-olah kebenaran itu hanya satu titik ini aja gitu. Ya, ayo kita saling urun rembuk. Jadi akan ada tambahan. Kalau urunan itu tadinya sedikit jadi banyak gitu. Paham ya? Iya. Kan tadinya pada sempit jadi luas. Gitu. Ya, jadi lapang, jadi apa? Jadi nggak cepet. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah tentang firman Allah yang memerintahkan bunuh diri seolah-olah ya. Ya. Tadi kan seolah-olah Allah itu memerintahkan bunuh diri. Ya. Yang ayat itu khitabnya kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Di situ saya lupa permulaannya, tapi kalau saya nyimak dari tadi itu ya surat Al-Baqarah ya, Ya, betul. ayat berapa itu coba? Kalau saya dikasih 54. 54 itu depannya apa? Wa'id. Ya, Wa'id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Jadi wa isqala Musa liqaumihi. Jadi ketika di ayat itu ceritanya ketika Nabi Musa bersabda atau berkata kepada kaumnya, yaitu para Bani Israel, wahai kaumku, kalian itu telah mendolimi diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian telah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh sesama manusia. Menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia berupa patung anak sapi yang terbuat dari emas. Itu adalah sebuah kedoliman. Ya. Kalau dibuatlah patubu ila barikum. Karena kalian sudah berbuat dolim dalam penyembahan itu, maka hendaklah kalian segera bertobat kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Itu. Nah, tobatnya faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian. Bunuhlah diri kalian. Itu.
fakluan musakum. Kalau itu kau lakukan, zalikum khairul lakum inda bari. Itu sesuatu yang lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan yang menciptakan kamu. Bahkan fataba alaikum, tobat kamu pasti diterima. Innahu wa tawwabur dan kau akan jumpai dia. Allah itu maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah, dari sini sekilas ada suatu kedoliman yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Dan dengan kedoliman itu kemudian dinyatakan dia melakukan sebuah dosa. Kedoliman karena menyekutukan Tuhan gitu ya. Cara menyembah. Nah, akhirnya disuruh tobat dengan cara bunuh diri. Dan bunuh diri itu lebih baik. Tuhan itu. Iya. Nah, berarti kan bunuh diri disuruh. Iya, diperintah. Seolah-olah kan itu ya pertanyaannya. Iya, itu. Berarti kan bunuh diri itu diperintah oleh Allah. Iya. Bagaimana? Iya. Redaksinya kan faktulu. Faktulu. Fi'ilnya amr. Bunuhlah kan perintah itu. Bunuhlah, perintah. Apa? Anfusakum diri kalian. Itu lebih baik. Berarti kan bunuh diri itu lebih baik di sisi Allah. Iya. Nah, disinilah. Ya. Kalau kata-kata bunuh diri ini kemudian yang terlintas dalam benak kita, namanya bunuh diri Iya. itu memotong urat nadi, Iya. ya kan, mengikat leher, menggantung diri itu ya. Diri, ya. Nah, ini sehingga ini seolah-olah kontroversi. Ya, itu. Padahal kan bunuh diri haram, tapi Haram. itu perintah Allah gitu. Nah, karena salah persepsi. Anfus itu bentuk jamak dari nafsun kalau kita lihat redaksinya. Benar anfus itu ya nafsu jiwa. Jiwa. Nah, jiwanya inilah yang dulu dibunuh. Nafsunya yang angkara murka, nafsunya ini harus menekan hawa nafsu. Contohnya Ramadan ini kita kan, Ya. kita Ramadan ini kan disuruh berpuasa untuk menahan nafsu itu, menekan nafsu. Nah, kalau bicara dengan ekstremnya faktual anfusakum itu Ramadan ini. Nafsunya yang di itu. Itu lebih baik. Bukan gantung diri, bukan nebus ini kemudian minum baikon. Itu jelas dilarang. Jelas Kalau dilarang. itu konteksnya berbeda Pak lafadznya. Ya, ya. Kalau hal-hal yang bunuh diri yang dimaksud yang itu larangannya jelas. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan pernah kau menggerakkan tanganmu untuk membinasakan dirimu. Usahakan. Ya ini lehernya diikat, Iya. racun diminum, Diminum. urat tadi dipotong. Potong. Nah, Allah tidak pernah merintah itu, malah Iya. melarang. Tapi membunuh nafsaninya, anfusnya yang dibunuh. Karena apa? Gejolak hawa nafsu inilah yang kadang-kadang mendorong kita ke jurang kebinasaan. Pikiran kita dari rusak, hati kita gagal itu kan gara-gara nafsu. Gitu. Kenapa kita orang tadinya udah bener ikut Nabi Musa beribadah kepada Allah. Nah, terus ada yang ikut karena melihat gemebiarnya emas. Gitu ya. Iya, iya, iya. Orang rela meninggalkan Tuhan demi mengejar kekayaan duniawi. Emas dan perak itu dulu di zaman dulu adalah lambang sebuah kekayaan, harta kekayaan, emas dan perak lambangnya. Makanya patung anak sapi ini terbuat dari emas. Orang kampung melihat emas segitu gede. Nah, tinggalin Allahnya, ngejar itu. Kita juga mungkin kita lagi susah, nggak kerja, ya. Wah, khusyuk banget ya sama Tuhan yang dekat ya. Kalau tiba-tiba ada yang ngiming-ngimingin aja, kasih emas, disuruh apa gitu, akan ditinggalin itu Tuhan itu. Bisa dipahami itu ya? Iya, paham, Pak. Itu fakta itu. Orang sekarang itu susah nih. Nahi mungkar. Ya. Kita mencegah kemungkaran, kayak sekarang lagi ramai kan korupsi itu. Korupsi. Susah kita berarti korupsi itu. Korupsi kan paling ditangkap polisi. Dia sama Tuhan aja udah nggak takut loh. Dia sama Tuhan aja udah nggak takut. Kok ditakuti yang lain tuh? Contoh, Iya.
zaman corona itu seberapa menakutkannya sih? Ya, cuman begitu loh. Dari Wuhan nih, heboh nggak? Heboh. Sampai masjid ditutup kan? Bener. Loh, kalau orang Islam itu mestinya apaan sih cuman Wuhan? Itu cuman corona, covid. Quran itu 1500 tahun yang lalu udah menceritakan tentang betapa dahsyatnya azab. Azab. Ya kan? Azab benar. Azab benar itu kan kayak apa gambarannya? Terlepas itu diistilahkan neraka atau apa, pokoknya azab lah itu. Azab. Kerasnya sebesar itu nggak takut, cuek-cuek aja. Kok begitu ada corona? Nah, pertanyaannya ada apa? Loh, itu demi corona berani nutup rumah Allah ditutup. Nafsu kan? Nafsu. Berarti kalah dengan nafsu. Pada saat itu nggak mampu dia membunuh nafsu. Nggak bisa bunuh diri dia. Makanya untuk bisa kembali kepada Tuhan, itu pada kali itu fatubu ila barikum, syaratnya faktulu anfusakum, bunuh dirimu, nafsumu itu. Kalau nggak bisa kembali, karena kamu sudah terlanjur membelakangi dan menjauhi, meninggalkan Tuhanmu itu, walaupun Tuhan tidak pernah bisa ditinggal. Tetapi kan kedoliman itu berdampak pada dirimu sendiri. Itu ya, jadi bukan bunuh diri terus itu beda. Beda. Ya beda ya. Iya. Bisa dipahami, Pak. Ya bisa ya. Ya, bisa dipahami. Jadi faktulu anfusakum di sini bunuh dirimu itu nafsanimu. Beda dengan motong urat nadi, gantung leher, kemudian minum racun. Itu dilarang kalau itu. Bisa dipahami Bisa antara dipahami. bunuh diri yang ayat yang ini kepada ini. Ya. Bisa dipahami, Pak. Bisa. Ada yang janggal atau mau disampaikan lagi? Paham. Alhamdulillah. Jadi bisa diartikan bahwa di sini atau dipahami yang dibunuh itu sebenarnya bukan diri, jiwa dan raga ya. Artinya yang dibunuh di sini adalah nafsunya, Pak. Iya, Ya, nafsunya. Anfus kan? Anfus ya, nafsunya. Hawa nafsunya. Iya. Nafsu yang menyuruh kepada amaroh, ke kemungkaran. Iya, banyak. Iya. Pak Rapto tadi apa pertanyaannya? Oh, masalah perintah. Masalah perintah. Pak Lukman sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, saya bisa saya dipahami, coba. bisa dipahami. Urun rembuk dulu. Urun rembuk yang dulu. urusannya Pak Prapto masalah makan. Iya. Masalah perintah makan ya. Iya. Masalah perintah Allah. Kalau ya saya nggak salah tangkap. Simpelnya, kok perintah itu ada yang diperintahkan di Quran, ada yang ayo perut lapar gitu ya. Itu kan intinya itu kan? Iya. Iya. Intinya kan cuma itu kan Ya, yang betul, ditanyakan. betul. Bukan masalah unsur perintahnya kan? Bukan unsur Bukan perintahnya. kan? Bentuk perintahnya. Bentuk perintahnya. Betul, Pak. Saya dudukkan dulu masalahnya karena menyebut ada yang dari Al-Qur'an diperintahkan lewat tulisan, ada yang pakai isyarat kan gitu. Itu ya maksudnya. Ya, Oke. betul. Baik yang dituliskan maupun isyarat kejadian itu kan peristiwa. Itu peristiwa. Lapar itu peristiwa bukan? Betul. Peristiwa. Kalau ini kan tertulis. Makanlah kamu, minumlah kamu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu tertulis. Iya. Ya. Ya. Bukan peristiwa tapi tulisan. SK atau SPK, surat perintah kerja, atau SPM, Ya. surat perintah makan, surat. Tetapi kalau ini peristiwa lapar, tandanya harus Lapar. makan. Makan. Jadi baik yang berupa tulisan sebagai SK atau SPK atau apa, dengan peristiwa yang terjadi itu seiring. Karena dua-duanya ayat. Kalau ini ayat kitabiah, tadi ayatnya namanya ayat kauniyah. Kalau ini tersurat, karena ada di dalam surat Al-Baqarah, ada di surat itu ya. Ya. Nah, itu tersirat. Tersirat. Sesuatu yang peristiwa yang bisa disaksikan dan bahkan mungkin bisa dirasakan. Bisa.
termasuk alam semesta. Ini kan perut ini bagian dari alam. Nah, baik ayat yang kitabiah maupun yang kauniyah ini seiring. Karena sesungguhnya ketika Allah menciptakan yang kauniyah alam semesta, kemudian Allah menurunkan buku catatan yang mesti berfungsi untuk ngatur apa yang diciptakan. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Contoh gini. Ketika Jepang menciptakan alat namanya bor atau TV atau mobil, ketika benda yang diciptakan ini ada, dia susul dengan buku namanya katalog. Katalog ini mesti membahas tentang onderdil yang ada di situ. Bisa dipahami ya Pak? Ya. Jadi sehingga ketika ada yang kurang beres di ini bisa dilihat di buku ini. Kenapa ini kok jalannya nggak beres? Lihat dong di buku ini. Makanya kamu jadi dicocokin tuh. Oh ini apa kendor? Oh ini apa kurang ini? Oh ini selip masih. Oh ini nggak tepat. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Oke, sama Pak. Al-Quran mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini untuk ngatur. Nek kowe ora mangan, engko dampake weteng. Angger wetengmu krucuk-krucuk. Delok ning kene. Oh, ngene iki jenenge lapar. Berarti kudu mangan. Seiring enggak? Ya. Makanya Al-Quran, kitab samawi yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan, itu mesti seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Kalau enggak bukan kitab suci. Karena ini tujuannya untuk apa ya? Untuk mengatur kehidupan ini. Dan ini yang bisa menerima hanya manusia. Dulu ditawarkan siapa aja, nggak ada yang nerima. Tapi manusia malah nerima. Makanya manusia itu doluman jahula. Wis dolen kudu. Yang gede-gede gagah-gagah nggak berani kok memikul amanat. Kok malah dia mau? Itu nanti di Qur'annya biasanya ada kalau saya ngomong gini. Nah, makanya setiap peristiwa yang ini biasanya di tertulisnya ada. Berarti seiring Pak. Jadi tidak ada masalah. Baik itu tadi dengan yang itu sejalan. Kalau enggak bukan kitab suci. Buat apa? Buat pedoman. Iya. Kalau enggak sejalan. Justru karena sejalan. Iya. Jadi ada fakta. Bisa dipahami Pak ini. Nah, kalau ada yang kurang masih dianggap janggal enggak apa-apa. Wong kita urun rembuk kok Pak. Kita bebas aja, enjoy aja. Monggo silakan kalau. Enggak, ini kan ulu asrobu misalnya, Ulu asrobu. makan dan minum. Terus dengan anunya tandanya seperti itu. Nah, kaitannya dengan perintah suruh menahan tidak makan tidak minum. Iya. Ya kenapa? Di waktu puasa. Nah, Sedangkan itu kalau tandanya lapar suruh makan suruh suruh minum itu. Iya. Ya. Tapi kalau yang dikaitkan dengan ibadah mahdoh, kita bahasanya harus cetok sih Pak. Ojo debat kusir. Iya. Ojo berebut pepesan kosong. Kita bahasan dari sudut pandang mana? Kalau kita memandang dari sudut ibadah puasa, oke ya, yang dalam kalimatnya disebut siam ya. Siam secara fikih itu kan ada takrif. Takrif itu definisi. Apa definisi siam? Nah itu. Definisi siam itu imsakun. Yang namanya siam itu nahan. Nahan apa? Apa aja yang penting nahan. Nahan untuk tidak ngeloni bojo ya itu siam. Apa dikira apa? Nahan nggak ngapel lah, wong poso-poso itu juga siam. Ya kan? Siam. Nahan untuk tidak berbicara ya itu juga siam. Sama nahan diri untuk tidak bepergian itu juga siam. Enggak cuma makan. Tapi kalau dikaitkan dengan ibadah siam di bulan Ramadan, definisinya berubah. Kalau tadi lugotan, sekarang sar'an. Siam menurut
syariat Islam itu apa takrifnya? Nah, siam asyamu ya imsakun anil akli wasurbi wal jima'i tulan nahar minal fajri ila ghurubi syamsi. Sesuai pandang ibadah puasa Ramadan. Jadi yang namanya siam itu adalah imsakun, menahan diri anil akli dari makan. Wasurbi, menahan diri dari minum. Wal jima, bersetubuh dengan istri. Aja bukan sama istri aja, sama yang enggak istri juga enggak boleh. Apalagi Bersetubuh istri enggak boleh, berarti sama jable boleh ya. Terus sama pacar boleh. Nah, hanya sama istri kan, bukan begitu ya. Jima, pokoknya jima lah. Cima. Salah Ya. paham. Nah, takutnya salah paham kalau nggak Iya. Pak. Kayak tadi yang dulu Ya, gitu ya. yang suruhan kan sama istri katanya Iya. gitu. Sama pacar boleh dong. Iya. Nah, orang sekarang canggih itu. Orang sekarang pinter kata sebenarnya. Makanya kadang banyak orang belajar agama untuk kepo-kepo supaya apa? Kalau kumpul-kumpul ada bahan ngomong ngono tok, artinya prakteknya belas nggak agamis. Nggak ada religinya itu nggak ada artinya. Makanya saya harus jelas ini. Jelas. Takutnya nanti salah paham. Salah paham. Jadi begitu. Orang zaman sekarang itu udah ketahuan, Pak. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan, bahasa asabila. Jangan kamu mendekati zina. Jangan perbuatan paksa. Ya kan seburuk-buruk jalan. Ya Pak, kalau mendekati zina kan nggak apa-apa, kalau numpak malah oleh. Pemahaman yang jadi begitu ya. Nah, iya, Pak, kalau kita deket-deket kereta api nggak boleh, tapi kalau naik boleh dong. Nah, itu kan bingung, orang zaman sekarang kok permainan ini ya Pak. Permainan kata ya. Cuman orang kepo-kepo kan cuma pengen cari bahan supaya pintar ngomong aja sebenarnya. Makanya kan suka latihan ngomong, latihan apa itu kan biar lancar ngomongnya. Betul ya? Iya. Ya, enggak supaya jangan jadi salah paham. Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut. Jadi imsakun anil akli. Ya. Wasurbi wal jima itu lanahar, itu takrif namanya. Ya, atau definisi. Ya. Jadi menahan diri dari makan, minum, bersetubuh. Ya, mau istri maupun enggak istri, pokoknya ini harus tahan. Kapan? Nah, ada batasan. Tulan nahar hanya sepanjang siang. Sepanjang siang itu batasnya mana? Minal fajri, dari mulai terbit fajar ila ghurubi samsi, sampai terbenam matahari. Nah, berarti pada saat-saat itu kita nggak nahan diri dari, bukan nggak boleh makan. Siapa yang larang? Iya. Yang larang makan siapa? Makan diperintah, Kak. Hah? Makan aja, kenapa nih? Cuman kalau sampan sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan, suruh nahan diri, jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh sepanjang siang. Iya. Dari fajar sampai terbenam matahari. Lah nek orang poso yang manganu ae sapa sing larang? Lho sapa sing larang sapa? Enggak ada. Saudara kita yang nggak yang nggak itu siang makan ngopi nggak apa-apa kok. Iya. Sampean aja yang rewel-rewel itu. Apa Allah rewel enggak? Enggak. Nah ini adalah dari sudut pandang ibadah. Syariat. Gitu loh. Nggak dilarang kok. Ini kita kalau kasih boleh. Loh, masalah itu lapar. Ini kan kerasa lapar Pak kalau nggak makan. Yo wis nek kowe lapar kok kira-kira kowe ora kuat lapar mangano. Apa kompet itu? Iya. Mangano. Siapa sing larang? Loh salahmu kan glendar-glendar gue. Nggak ada hubungannya. Wong memang lapar itu perintah makan dalam bentuk satu kaunian. Tapi nek kowe niat ibadah poso, ya tahan, kan makanya disuruh ditahan. Iya. Lapar Pak, ya tahan, aku nunggu maghrib. Bisa dipahami deh Pak? Iya. Kita harus paham dulu lah, dalam rangka apa. Tapi nek gak kuat, ya mangano, mau KO, emang dilarang. Loh, siapa aja gak kuat boleh kok mau Pak. Iya. Pak, haus ya Pak, kan haus ini perintah Allah, suruh minum. Loh, tahan. Kenapa tahan? Kamu kan komitmen udah niat mau ibadah puasa. Tahan, bukan dilarang. Tapi nek gak kuat, gak ngombe ya siapa yang larang? Apa ojo ngombe? Iya, cerita Gus. Ini Allah saya ya enggak tahu Allah ini sampean. Gitu.
Dia nasi, ojo mangan, enggak ada. Terus dicemplek piringnya ngono maksud. Ngono, Pak. Bisa dipahami kan? Iya, iya. Gimana Pak Prablo? Iya. Anda kan monggo. Makanya Quran itu hudal linnas babayinatin. Ada furqan itu pembeda. Kenapa harus ada perbedaan? Biar ada pilihan. Gue pilih sing endi? Loh, kalau kita bahas tak dawa-dawa itu tambah melebar ini saya. Aja dipancing aku. Paham ya? Iya. Saya baru bicara sisi siang loh. Iya, sisi Belum liane loh. Iya. Paham, Mbak? Iya. Nah, kan kira-kira dulu, Pak. Kalau ada yang masih ada ganjel ngomong mana kalau bantah, Mau tanya? bantah boleh Pak, bantah. Saya kan cuma urun rembuk, Pak, ya. Bukan pencerahan. Ya kalau dengan urun rembuk saya kok sampean bisa cerah ya alhamdulillah. Allah yang memberikan pencerahan. Iya. Monggo silakan. Ya, selanjutnya ada sedikit pertanyaan dari Pak Tarso. Ya, silakan Pak Tarso untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Kiai. Selama saya ngaji di sini tuh saya tuh terobsesi dengan surat Al-An'am 116 yang isinya kurang lebih begini. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya kamu akan disesatkan di jalan Allah. Karena mereka hanya Prasangka dan berbuat kebohongan. ya. Terus saya nggak cerita orang lain, cerita diri saya sendiri. Setelah saya pikir-pikir, saya beribadah itu kok selama ini itu kok kesannya itu ibadah saya itu transaksional. Ya. Artinya saya sholat karena takut neraka, karena ini ya pokoknya antara surga dan itu ada apa semacam kayak doktrin lah, ketakutan itu. Padahal kalau kita tarik ke sekarang ini puasa Ramadan, itu ada informasi yang mengatakan bahwa orang yang puasa itu kan ada dua kegembiraan. Pertama waktu dia berbuka, yang ketiga berjumpa dengan Tuhannya. Berarti nikmat yang terbesar itu kan berjumpa dengan Tuhannya. Sedangkan bicara surga dan neraka itu kan hanya makhluk. Artinya duit makhluk. Tadi saya udah nanya duit makhluk, surga makhluk. Kenapa kok kita nggak berpikir ke pemilik makhluk itu? Lebih fokus ke pemilik makhluk. Artinya berjumpa dengan Tuhannya itu bisa disama dengan apa namanya wusul ya Pak ya, ketemu ya Pak ya. Nah kalau ketemu berarti hubungannya sama syahadat. Nah di sini yang saya tanyakan, semua orang bersyahadat, tapi soal diterima apa enggak itu kan walau alam ya Pak ya. Pertanyaannya, ciri-ciri orang yang syahadatnya udah diterima, mohon penjelasan Pak. Mungkin ada ciri-cirinya lah, kriteria ini diantara Tuhan ini, oh itu kayaknya nih cirinya nih keterima nih syahadatnya. Artinya kalau syahadatnya udah keterima kan imannya diterima. Ya. Masalahnya syarat untuk berpuasa itu hanya orang beriman. Nggak beriman kan nggak perlu puasa, nggak ada panggilan. Gitu loh Pak Kiai. Jadi mohon pencerahan ya masalah ciri-ciri orang yang syahadatnya udah diterima atau udah usul. Mohon penjelasan. Makasih. Iya. Monggo, Pak. Ciri-ciri orang yang Syahadatnya udah diterima. syahadat diterima. Apakah syahadat itu harus diterima atau ditolak? Apakah syahadat itu sesuatu yang harus diterima atau ditolak? Itu dulu. Iya. Ya itu baik ke Pak Jul kan biar nanggapi. Ya, Pak Jul. Gimana Pak Jul? Diskusi Pak Jul. Ini masalah syahadat ini benar-benar mendasar. Iya. Pokok ini mendasar. Pokok, iya. Pokok itu syahadat itu pokok, nggak bisa sih. Iya. Pokoknya kan dia menanyakan Iya. tentang ciri-ciri orang yang syahadatnya diterima. Nah, saya kan tanya dulu Iya. penjelasan.
apakah syahadat itu sesuatu yang harus diterima atau ditolak? Mohon rekan-rekan jawabannya, mungkin ada diskusi lah. Ya kan itu dulu ya. Baru nanti cari titik temu. Ya, sepakat Pak? Sepakat kan? Sepakat. Ya. Nah, iya kan karena ada Dilepas dulu ya. Iya. Ya, kalau memang sesuatu yang tidak harus diterima dan tidak harus ditolak, kenapa menanyakan dirinya? Gitu. Iya. Paham. Ya, ayo monggo silakan. Iya. Masalahnya pertanyaan ini saya ajukan Pak Dai. Ya. Ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa saya mengaku beriman. Ya kan? Kebanyakan orang mengaku beriman. Tapi kan apa itu? Pemahum mukminin. Nah, Bapak mungkin. Ya itu, ya, makanya saya tanyakan di situ ya. Iya. Ada hubungannya itu. Iya. Cuma mengaku doang. Itu faktanya kan kebanyakan kan kita ngaku-ngaku kan iman. Nah, iman itu kan percaya. Kalau orang yang beriman, orang yang percaya, mungkin masih bisa dideteksi tandanya. Ya. Ketika saya ya, saya ada sesuatu benda yang tidak normal, terganggu misalnya atau apa, rusak lah, Bisa. kemudian atau mesin cuci misalnya atau apa rusak. Ya. Kemudian saya pernah mendapat informasi bahwa Mas Joko itu ahli memperbaiki elektronik. Salah satunya ya dipasangin, Nah, salah satunya lagi misalnya mesin cuci. ya. Ketika kipas angin saya rusak, ya kan? Iya. Ya, karena saya sudah percaya, saya sudah iman sama Mas Joko. Kemudian kipas angin ini sudah saya serahkan ke Mas Joko, ditangani Mas Joko. Saya tenang apa tidak? Tenang. Tenang karena saya percaya. Dan memang Itu ya, bisa dideteksi. Iya. Jadi candanya orang bilang, hatinya tenang. Saya percaya sama Mas Joko dan saya yakin Mas Joko itu ahli di bidang elektronik. Kemudian saya serahkan apa urusan saya kepada Mas Joko, terserah mau bodoh Pak. Aku pasrah. Dan saya selalu ingat Mas Joko itu ahli di bidang itu. Jiwa sana tenang nggak? ya. Itulah aladina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Orang iman dan tenang hatinya karena apa ingat Allah. Tapi kalau saksi, Nah. Syahadat tadi ya. Iya. makanya saya pertanyakan dulu, Iya. apakah syahadat itu sesuatu, Iya. ya kan? Sesuatu yang harus diterima atau ditolak? Iya. Nah, ini menarik. Keren, sama nggak kepikiran kan? Iya. Menarik. Lo menarik Iya. iya. Menarik untuk dibahas maksudnya. Oh iya silakan terus apa loh. Tidak kalau tidak ya ngapain sama nanyakan Iya, itu iya, perlu iya. nggak perlu dibahas kan? Iya. Kalau memang syahadat itu sesuatu yang tidak perlu diterima dan ditolak, ngapain dicari Iya, ciri-cirinya? Paham, Untuk paham, apa? Toh diterima atau tidak nggak ada masalah. Memang bukan sesuatu yang harus diterima atau ditolak kan? Iya, betul. Makanya saya tanyakan dulu, syahadat itu sesuatu yang harus diterima atau ditolak? Iya. Paham, saya paham, Pak. Ya kan? Boleh, Pak, saya. Oh boleh. Ini kan bebas. Ini kan bebas. Syahadat itu, Pak Tarso, menurut saya ya, syahadat itu kan dalam bahasa Arab yang artinya kesaksian. Kesaksian ya. Yang mana kesaksian itu jelas tadi poinnya, kesaksian itu bisa diterima atau ditolak, gitu kan? Artinya syahadat itu butuh kesaksian, gitu. Harus ada yang menyaksikan, gitu kan? Syahadat yang Pak Tarso tanyakan tadi, ciri-ciri syahadat atau kesaksian yang diterima itu seperti apa, gitu kan? Iya. Gitu, Nah, jadi terjemahannya jadi begitu. Iya, benar. Maksudnya Pak, begitu. Iya, begitu. Betul. Ya yang namanya kesaksian ya dia harus benar. Gitu, harus baik, harus benar. Supaya kesaksiannya diterima begitu, Pak. Jadi kemungkinan juga kesaksian itu bisa ditolak. Syahadat itu juga kemungkinan bisa ditolak juga. Manakala kesaksiannya tidak benar. Tapi kesaksian tadi kan ada hubungannya sama iman tadi kan? Itu. Jelas kalau iman ada cirinya. Gitu kan. Nah, kalau kesaksian berarti kan harus ada saksinya. Nah, saksinya masalah ini saksi yang benar atau saksi yang ditolak. Kan
umumnya kesaksiannya dulu diterima baru iman jalan. Ya. Bagaimana kesaksiannya kita nggak diterima kita mau beriman? Ya. Logikanya gitu, Betul. logika berpikir, urut-urutannya. Nah ini masuknya jadi ke rukun syahadat ini Pak. Masuknya ke dalam rukun syahadat mungkin ya? Enggak juga ya? Nah itu gimana Kak Lato mau tanggapannya ini? Kalau syahadat itu diartikan kesaksian itu kan kesaksian hanya sebuah pernyataan, Iya. ya kan? Pernyataan itu butuh adanya sebuah kenyataan. Kalau kesaksian ini ditarik kepada kenyataan, kalau kesaksian berupa pernyataan ini harus ditarik kepada kenyataan, kan ini menjadi kata kerja. Telah menyaksikan. Iya. Kalau ada kata kerja, berarti ada pelakunya. Ada pelakunya, ada diperlakukan. Iya. Artinya ketika saya pekerjaan siapa? Saya telah menyaksikan. Menyaksikan apa? Ya yang disaksikan. Kan harus jelas. Iya, iya. Pekerjaannya menyaksikan. Saya sebagai syahidnya yang menyaksikan. Tapi kan objeknya harus ada masyhudnya. Ada maksudnya. Iya, harus ada yang disaksikan. Kan tidak perlu ada penolakan, ada penerimaan. Saya telah menyaksikan saudara Lukman, kan saya yang menyaksikan. Pekerjaan saya menyaksikan. Dan yang saya laksanakan ada Lukman. Apa yang harus diterima ini? Nggak ada sih. Enggak ada, dia enggak ngapa. Kenapa pakai tandanya diterima apa tidak? Tapi kalau iman tadi ada. Tapi saya yakin Iya. karena saya telah menyaksikan. Iya, iya. Contoh, saya tadinya cuma dapat informasi. Mas Joko itu ahli elektronik, kan baru mendengar. Iya. Oke. Oke. Terus saya pernah melihat Mas Joko lagi ngutek-ngutek pipas. Kan saya baru ainul yakin, Ainul yakin. tapi saya belum yakin. Nah, tapi ketika saya telah membuktikan kipas yang diutek-utek jadi cakep, percaya nggak saya? Yakin. Iya, ya. Baru saya iman. Oh ya, berarti benar betul ya. Iya. Loh kalau belum buat apa? Iya, iya. Loh, berarti kan saya harus menyaksikan dulu Oh iya, menyaksikan. apa yang saya saksikan, dan ternyata saya percaya sekarang saya serahkan kipas angin saya. Saya pernah menyaksikan dan hasilnya bagus, terbukti. Nih Pak, aku pasang. Tenang nggak jiwa saya? Nah, tandanya orang beriman jiwanya tenang. Tapi tanda saya menyaksikan apa? Oke. Rasa ketenangan saya itu karena apa? Saya percaya. Pun itu bisa dirasakan setelah saya melakukan. Kalau enggak kan tetap aja nggak ada apa-apa. Ya, seperti itu. Berarti kesaksiannya adanya dirasa. Loh iya. Rasa. Kesaksian adanya di pandangan. Pandangan. Ya, jadi personil prerogatif Pak kalau saya sebut. Ya. Personil prerogatif artinya itu Iya. apa yang dirasakan sendiri, apa yang dilihat sendiri, apa yang diketahui sendiri. Nah, dirasakan, dilihat, didengar secara sendiri dan prerogatif. Tidak mungkin ini boleh, silakan orang lain menyangkal, toh saya tahu sendiri. Iya. Gitu kan, artinya prerogatif menjadi milik Prerogatif pribadi. itu tauhid. Nafsi-nafsi. Prerogatif itulah masalah tauhid. Tauhid akhirnya. Iya lah. Kan saya melihat sendiri. Iya. Dan yang saya lihat dia sendiri satu-satunya. Enggak melibatkan siapa-siapa. Oke. Oh. Deal ini lah, ini deal. Saya sepakat. Deal. Oke, sepakat. Sepakat. Sepakat, Tapi sepakat. saya tarik ke hubungan ke Ramadan tadi Pak. Iya. Yang pertanyaan saya tadi. Di dalam bulan Ramadan itu kan ada dua kegembiraan. Iya. Waktu buka, waktu Hmm. berjumpa Tuhan. Bagaimana seorang muslim mau berjumpa Tuhannya kalau belum lewat menyaksikan sama yang disaksikan? Oh, iya. Itu permasalahannya. Iya betul. Betul. Nah, itu yang menjadi PR. Iya, iya. Kalau dikatakan bagaimana orang belum menyaksikan, sudah. Cuman lupa. Ya, kalau itu Makanya dari wanti-wanti antakulu yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin. Nah, kiamat kalau diartikan tegak, setelah tegaknya dalam kehidupan dunia ternyata zaman lupa di dunia. Iya. Kalau dibilang tidak, benar tidak bisa, lupa sampai.
Dulu sudah. Iya, dulu udah menurut informasi. Sendiri? Iya, sendiri. Dan yang kita saksikan satu-satunya. Oke. Oke apa? Maksudnya saya deal dan sepakat Pak Kiai dalam hal ini. Tapi dalam hal kebanyakan orang tadi Pak Kiai, Iya. masalah surga, neraka, uang dan lain sebagainya itu hanya apa namanya? Permainan. Ya selain permainan juga itu kan namanya apa tadi saya ngomong pertama kali tadi saya apa tadi? Makhluk dah, makhluk tadi Pak ya. Iya, Surga makhluk, duit makhluk, neraka Iya. makhluk. Kalau misalnya Pak Kiai, kan selama ini kan kebanyakan orang kan karena doktrin itu Pak Kiai. Iya. Takut mobil ada, jadi kayak seakan-akan tuh karena kenapa? Takut masuk neraka ini nanti kita sholat ini diancam ini. Jadi kayaknya itu ibadah kita itu nggak ikhlas Pak Kiai. Iya. Saya nggak cerita orang lain Pak Kiai, cerita diri saya sendiri. Iya, iya. Transaksional gitu. Jadi saya pengen ini harus ada imbalan ini. Padahal kan yang bagus menurut Pak Kiai tadi kan nun tadi kan. Nah intinya kan kembali ke nun tadi intinya. Tapi ya memang harus mulai merubah diri. Merubah diri dalam artian kedepannya itu ibadahnya itu jangan transaksional gitu aja. Nggak usah takut surga, nggak usah takut neraka, toh itu makhluk. Oke, biar tak kasih nanti. Biar mudah-mudahan jadi bekal nanti. Amin. Hal-hal yang ditransaksikan itu apa sih sehingga kadang-kadang kok apa-apa transaksional? Yang ditransaksikan itu pasti apa tidak? Ya, walau alam Pak Kiai. Kan nanti surga itu kan ditanya. Nanti mudah-mudahan saya nggak dapat siksa di neraka. Itu kan nanti Pak Kiai. Dan umat Islam sepakat lah kalau saya tanya. Kamu ibadah, ya jangan suka. Kita berharap jangan masuk surga lah. Nggak pasti dong. Nggak pasti Pak Kiai. Kenapa sama bingung-bingung ngurusin hal yang nggak pasti? Kenapa nggak yang pasti-pasti aja? Ada ayat bunyinya. Tadi Kang Lukman tadi yang ceritakan. Kulu alaiha fan. Iya, iya. Banyak kobat huruf bika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu, apapun yang ada, ini binasa, nggak akan ada, lenyap semua. Iya batin. Berarti nggak ada kepastian dong. Iya batin. Surga, Nggak ada kepastian. neraka, lenyap semua. Semua makhluk Allah itu batin. Nah. Batin semua. Wajib kobat huruf bika. Dan yang tetap kekal hanya zat Tuhan. Iya. Dialah dzul jalali wal ikram. Iya. Kan ada yang pasti. Kalau itu dong. Ada yang nggak pasti. Dong. Sekarang untuk bisa kembali kepada Tuhan, syaratnya apa? Bunuh diri yang dipertanyakan Pak ini tadi. Pak Bunuh Lukman. diri, biar apa? Biar usul. Ketemu. Usul bagaimana orang bunuh diri kok usul? Coba sama bunuh diri. Mati. Mati. Mati nafsunya. Oh, Oke. mematikan nafsu ya. Iya. Enggak usah mbak. Jiwanya. Terjemahkan macam-macam. Oh, iya, terjemahkan. Kalimat kalimat Robika udah mati. Udah mati, yes. Jadi nggak usah dongo-dongo mikirin. Mati. Saya tanyakan, ya kan? Nanti akan deal semua nih dengan Iya, 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 iya. Kita di dunia kan? Iya. Kita ini hidup apa tidak? Hidup. Hidup. Hidup itu pasti apa tidak pasti? Pasti. Hah? Pasti Enggak. Itu semua ciptaan Allah itu batil, termasuk kita. Ya, Kita jadi- manusia batil. Berarti hidup ini pasti apa tidak? Enggak pasti. Nggak pasti. Yang pasti Mati. nah iya. Orang yang cerdas, ya kan? Yang dipersiapkan sesuatu yang pasti apa yang penuh ketidakpastian? Yang Yang pasti. pasti. Cerdas itu Kok sampean pusing mikirin apa mempersiapkan hal yang tidak pasti, sementara yang pasti sampean nggak pernah pikirin. Sedangkan itu satu-satunya cara untuk berjumpa dengan Tuhannya dan bisa kembali pada Tuhanmu. Itu kenikmatan yang tertinggi, kekal abadi. berjumpa dengan Tuhan. Ya. Iya, iya, iya. Pasti. Sakit ya, menyakitkan ya. Sakit. Menyakitkan. Apalagi kalau yang belum fitrah. Sakit. Sakit begitu. Setan gua kedunian terus ya sama kamu. Kedunian terus ya. Itu.
Loh, ayo kita cerdas. Kalau memang mati itu pasti, hidup itu penuh ketidakpastian, kenapa sampai habiskan waktu pusing berpikir galau hanya gara-gara yang tidak pasti? Ayo kita cerdas mikirkan. Satu-satunya untuk bisa kembali ke jalan yang idina siratal mustaqim, faqtulu anfusakum. Mati. Dan itu pasti. Loh, sampean sadar nek mati pasti kok nggak persiapkan. Itu apa? Dari kotor mau setiap yang berjiwa nafsi semua yang berjiwa pasti merasakan mati. Dan selama ini hanya diplomatik bahasanya, dabrus. Iya benar Pak. Pak kenapa sama tak panjang? Iya Pak. Oh bisa mau panjang umur lah. Pak itu emang kenapa? Emang kalau mati besok kenapa? Belum siap Pak. Iya Pak. Berarti jawabnya belum siap. Belum siap apa? Bekal. Enak aja kalau ngomong belum siap. Kenapa kamu nggak mempersiapkan? Udah tahu sadar kamu belum punya siap bekal. Kok malah gedobras gedabus ngomongnya nggak karuan yang nggak penuh ketidakpastian. Rabi nggak pasti, pacaran nggak pasti, gundian nggak pasti. Emang benar. Di dunia itu nggak ada yang pasti. Sepakat loh. Pasti kan ada kan? Pasti yang di dunia. Tapi mati pasti. Mati pasti. Yang lain nggak keras pasti. lah. Walaupun cuma cerita. Itu rasa. Ya Pak ya kok mungkin ada saran pendapat. Ini. Jangan saya Monggo Pak Yoto. Monggo Pak Yoto. Sepakat. Nah, Saya mau nanya ke silakan. narasumber dulu. Nanti mungkin narasumber sedikit menjelaskan untuk pemahaman yang lebih dalamnya Pak Warto tentang syahadat ya. Iya, syahadat. Selama ini kita dengar kalau Nasrani itu sekali bersahadat aja semua dosa diampuni, bahkan seperti bayi baru lahir. Apakah itu itu khusus untuk umat Nasrani? Apakah umat Islam bisa gitu? Kalau memang umat seluruh umat cuman dengan bersahadat dosa diampuni, berarti kita gampang dong sebetulnya menghapus dosa itu dengan bersahadat sebagai muslim. Itu gimana penjelasannya? Kalau mata unik nih Kang Andri ini. Ini Pak Ageng dulu kan. Iya. Ya, mau ini sebelum nanti penjelasan Pak Yai dilempar ke Ageng dulu. Iya. Rekan-rekan ada yang mungkin punya pendapat? Ya, yang lain dulu boleh nggak yang lain dulu? Ya maju dulu apa? Maju gimana maju? Saya mau Kang Denny, Pak Yoto kali gitu. Dia narasumber dulu kan? Narasumber dulu ya. Jadi Kang Andri. Host. Ya. Tanggapin Pak. Ya. Nanti saya Kang Andri nanya, orang Kristen aja baru masuk Kristen gitu kan ya gampangnya ya. Pokoknya di luar Kristen masuk Kristen, terus seluruh dosanya dihapus. Itu yang Kristen. Gitu kan. Gimana yang mualaf atau di luar Islam terus dia masuk Islam? Nah itu maksudnya itu. iya. Nah, kalau kita nyebutnya mualaf ya. Mualaf. Baru masuk Yang Islam. orang di luar Islam masuk Islam disebut mualaf. Itu sama dan itu ada nasnya gitu kan. Artinya seluruh dosanya di masa lampau itu dihapuskan. Bahkan seperti bayi yang baru lahir. Itu di hadisnya seperti itu. Orang yang non muslim kemudian menjadi muslim, dosa-dosanya di masa lampau itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas itu ada di hadis. Bentar, saya agak lupa nih hadisnya. Kama wulida sebagaimana dia dilahirkan oleh kedua orang tuanya, begitulah gitu ya. Kembali pada fitrah. Nanti kalau dicari itu pasti ada gitu. Kembali kepada fitrahnya. Artinya dia begitu dia menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka seluruh dosanya di masa lampau sebelum dia muslim itu dihapuskan. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah gitu ya. Ketika Umar bin Khattab dia bersahadat di hadapan Rasulullah dan diceritakan bahwa dia dulu penyembah berhala dan sebagainya. Nah, Rasul menjelaskan di situ bahwa apapun yang terjadi di masa lampaunya sebelum dia masuk Islam dan ketika dia masuk Islam itu semua kesalahannya dihapuskan.
Ya sekiranya itu Kang Andri, yang saya ketahui itu, gitu. Ya jangankan mereka yang Kristen gitu kan, kita pun bahkan lebih dari itu. Gitu. Pasti diampuni. Ya mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain mau menambahkan. Berarti mudah gitu sebetulnya ya dengan menghapus dosa itu ya, dengan bersahadat aja gitu. Ya bersahadat. Seperti itu. Nggak perlu ritual lain gitu ya. Maksudnya gitu lah ya. Ya ini kita konteksnya apa dulu gitu kan. Kalau konteksnya ketika dia sudah menjadi muslim gitu kan, ya ada pertaubatan, artinya dia tobat gitu kan, dia istighfar, dia mau ampun, dia tobat gitu. Karena tidak ada seorang pun yang tidak lepas dari dosa, hatta sampai pun dia seorang muslim gitu kan. Dia sudah bersahadat gitu kan, tetap dosa itu akan mengikuti. Saya mau nambahin aja Mas Andi tadi masalah dosa. Ya. Ya, kadang-kadang ngaji mungkin ada yang nyantol sana ya. Ya. Menurut informasi di Al-Quran, kalau nggak salah nanti nggak tahu Arabnya nggak tahu tapi Ya, artinya ya. aja. Semua dosa itu dihapus semuanya. Ya. Kecuali satu dosa syirik. Ya, betul. Nah, asal nggak syirik sama kan. Kalau saya pemahamannya mungkin begitu kali. Tapi Nabi Muhammad tuh pernah bersabda gitu. Umatku akan terpecah 73 golongan, burung pinang, gila wahidun. Itu maksudnya. Iya tuh. Apot.